Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, di zaman yang modern ini kita bagaikan hidup di dua dunia. Yaitu yang pertama adalah dunia nyata, di mana kita bisa berinteraksi dengan sesama manusia, sesama makhluk Allah yang lain, dan juga bahkan seluruh alam semesta ini. Dan yang kedua, kita hidup di tempat yang namanya adalah dunia maya, di mana apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, akan semakin terjangkau dengan jangkauan yang lebih luas dan lebih besar. Kalau di dunia nyata kita hanya berinteraksi secara tatap muka dengan satu orang, dua orang, ataupun dalam lingkungan yang besar. Namun di dunia maya, jangkauan yang bisa dicapai jauh lebih besar lagi. Tidak hanya satu desa, satu kota, bahkan bisa sampai ke tingkat negara maupun ke seluruh dunia. Oleh karena itu, kita harus dapat dengan bijak bagaimana menggunakan media sosial yang baik. Media sosial itu adalah suatu bentuk komunikasi atau suatu bentuk interaksi yang mana kaitannya itu menggunakan peralatan atau perangkat modern seperti misalkan adalah handphone, komputer dengan akses internet yang dapat mencakup seluruh dunia. Namun tahukah Anda bahwasannya media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya itu adalah representasi atau cerminan dari lisan kita, hati kita, dan juga pikiran kita. Hanya saja semua itu diutarakan melalui ketikan yang nanti juga akan dapat tersebar di seluruh dunia. Nah, karena jangkauannya itu lebih luas lagi, kita perlu dengan bijak memanfaatkan media sosial ini agar dapat memberikan banyak manfaat dan banyak keberkahan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang yang lain. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu dapat menimbulkan kerugian ataupun kerusakan bagi siapapun yang melihat atau mengakses media kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di sini saya akan membagikan beberapa tips dan trik agar kita semua bisa memanfaatkan atau menggunakan media sosial secara bijak supaya dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi khususnya diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus selektif dalam memilih informasi dan kemudian menyebarkannya ke orang lain. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua informasi yang kita terima itu sepenuhnya benar. Pasti ada kalanya informasi itu sudah dicampur dengan bumbu-bumbu yang mana itu dapat menimbulkan fitnah, menimbulkan kebencian, dan juga permusuhan antar sesama manusia. Oleh karena itu, pilihlah sumber informasi yang terpercaya, yang kredibel, yang bisa kita andalkan baik secara kuantitatif maupun secara kualitas dari informasi tersebut. Untuk itu kita harus memperbaiki literasi kita supaya kita tidak terjebak dengan segala bentuk fitnah maupun ujaran kebencian yang dapat merusak persatuan antar sesama manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa media sosial itu merupakan representasi dari lisan kita, hati dan juga pikiran. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama berusaha menjaga ketikan kita,
sebaran informasi kita, sebaran video atau gambar kita, dari segala bentuk hal-hal yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Lebih baik kita urungkan saja niat kita apabila ada informasi atau segala sesuatu yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan, daripada kita menginginkan banyak perhatian, namun itu malah justru menimbulkan berbagai bentuk permusuhan dan juga konflik. Kemudian poin selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah jangan sampai kita menggunakan media sosial dengan perasaan dan juga pikiran yang sedang kacau. Biasanya pikiran atau perasaan hati yang sedang kacau itu juga akan dapat tertularkan melalui lisan kita, atau dalam kaitannya ini adalah di media sosial. Jangan sampai kita sedang merasa marah, sedang merasa sedih, kita menyebarkan segala bentuk informasi atau apapun di media sosial, atau bahkan menyebarkan isi hati kita yang mana itu justru malah tidak hanya memberikan feedback atau umpan balik yang baik dari orang lain, tapi di sisi lain ada juga orang yang mungkin membenci kita atau menghujat kita dan lain sebagainya. Kemudian poin selanjutnya adalah mari kita bijak dalam memanfaatkan waktu dalam menggunakan media sosial. Artinya apa? Jangan sampai waktu-waktu produktif kita, waktu yang seharusnya kita gunakan untuk belajar, untuk bekerja, untuk bersosialisasi, dan membangun koneksi dengan manusia yang sebenarnya hanya kita habiskan untuk berjam-jam di depan laptop, di depan komputer, di depan handphone, sehingga kita tidak menimbulkan atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kita harus dapat membagi waktu. Kapan kita harus belajar, kapan kita harus mencari nafkah, dan kapan kita istirahat dan memanfaatkan media sosial untuk mungkin mencurahkan hati dan perasaan kita. Kemudian poin terakhir yang bisa kita ambil adalah perbanyaklah zikir dan juga mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tempat yang paling utama di mana manusia itu mencurahkan hati dan pikiran mereka. Sampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Utarakan keluhan kita itu semata-mata hanya kepada Allah. Kita mencari waktu-waktu yang tepat untuk memohon kepada Allah atas segala solusi untuk permasalahan kita, dan juga memohon ampunan, dan juga memohon rahmat, sehingga itu akan memberikan dampak yang lebih baik bagi pikiran kita dan juga hati kita. Karena sesungguhnya sebaik-baik pemberi pertolongan, sebaik-baik zat yang mendengar dan juga mengabulkan permohonan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersihkan tata niat kita untuk berserah diri dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa kiat-kiat atau tips yang bisa saya bagikan kepada Anda semua supaya kita terus dapat menggunakan media sosial secara bijak dan tanpa menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.